menurut ajaran agama Anda, bagaimana sih untuk menciptakan kerukunan antar beragama? Halo, nama aku Farah dan aku beragama Katolik. Dan teman-teman, saya ingin memberikan perspektif kerukunan beragama dari sisi Katolik. Kalau kita berbicara tentang kerukunan agama dari satu agama dengan agama yang lainnya, di Katolik kita itu mempunyai dokumen penting hasil konsili Vatikan yang bernama Nostra Aetate. Nah, dokumen ini itu secara khusus membahas hubungan gereja dengan agama-agama non-Kristiani. Jadi intinya itu gereja Katolik sangat menghargai segala hal yang baik dan suci yang ada di agama-agama lain. Dan agama Katolik juga meyakini bahwa di dunia ini tidak hanya ada satu agama, melainkan ada banyak agama yang benar dan bisa diikuti. Tapi untuk menjaga hubungan baik tersebut dari internal kita mempunyai himbauan atau ajaran juga untuk saling toleransi. Nah, jadi Paus Fransiskus ini juga sering banget ngomongin soal culture of encounter atau budaya berjumpa. Kita itu nggak boleh cuma hidup di dalam komunitas kita sendiri. Nah, ini artinya kita itu harus keluar dari komunitas agama kita, harus dialog, membangun jembatan interaksi, komunikasi, dan bukan membangun tembok. Gimana cara jalaninnya? Nah, kita percaya pada konsep Bloom Commune atau kebaikan bersama. Jadi, kerukunan itu dijalankan dengan cara kerja bareng-bareng untuk isu-isu kemanusiaan, kayak nanganin kemiskinan atau jaga lingkungan. Nah, kita melihat orang lain itu bukan sebagai orang tua, tetapi sebagai saudara dalam kemanusiaan. Damai itu gak cuma di mulut, tapi juga di perbuatan nyata yang inklusif. Bagi teman-teman, itu adalah pernyataan atau pendapat saya sebagai umat beragama Katolik. Saya Alek dan saya beragama Buddha. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat saya mengenai kerukunan antar beragama dalam ajaran agama saya. Dalam ajaran Buddha diajarkan dengan metta atau cinta kasih yang universal. Cinta kasih ini sifatnya nggak terbatas, harus dipancarkan ke semua makhluk tanpa kecuali. Mau dia agamanya apa, sukunya apa, bahkan ke hewan dan alam, kita harus menunjukkan kasih sayang kita. Ada satu prinsip yang bagus banget, yaitu jangan memancing kebencian dengan kebencian. Kalau orang lain nggak suka sama kita jangan balas dengan hal yang sama. Kerukunan itu dimulai dari pikiran diri sendiri. Kalau pikiran kita tenang dan penuh kasih, kita nggak bakal gampang terprovokasi. Nah, bagi umat Buddha, cara menjalankan kerukunan adalah dengan praktik ehipasiko. Datang dan lihatlah. Ilmu mengajarkan keterbukaan. Kita menghargai jalan hidup orang lain. Kita percaya kalau tiap orang punya benih kebaikan. Jadi kerukunan itu bukan hal yang dipaksain dari luar, tapi muncul karena kita sadar kalau kita semua sama-sama pengen bahagia dan nggak pernah menderita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, nama aku Syafira, biasa dipanggilnya Vira. Jadi untuk pertanyaan kerukunan agama dengan agama lain dari perspektif Islam, jika ditanya soal kerukunan dari sudut pandang Islam, kuncinya itu ada di istilah rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu seharusnya menjadi rahmat atau kasih sayang untuk seluruh alam, bukan hanya sesama umat muslim saja. Di Al-Quran jelas dibilang lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini tuh dasar banget untuk toleransi. Kita nggak perlu maksa orang lain untuk sama kayak kita, karena Rasulullah SAW juga kasih contoh nyata lewat Piagam Madinah, di mana beliau itu menjaga hak-hak warga Yahudi dan Nasrani di sana.
Nah, jadi cara jalanin kerukunannya gimana? Dengan persaudaraan sesama manusia. Kita juga boleh beda cara sholat, tapi kalau gotong royong dalam tetangga yang kesusahan atau juga keamanan lingkungan, itu kita nggak boleh pilih-pilih agama. Nah, intinya menjadi muslim yang baik itu berarti kamu harus jadi tetangga yang baik, menjadi manusia yang baik, serta warga negara yang asik untuk siapa aja. Thank you. Nama saya Fajid dan saya beragama Hindu. Om Swastiastu. Di ajaran Hindu ada konsep yang sangat indah namanya Vasudhaiva Kutumbakam. Dan artinya seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Jadi dari awal kita sudah memandang kalau nggak ada itu yang namanya orang lain. Semua adalah bagian dari keluarga kita. Lalu ada prinsip Tattva Masih. Ya artinya aku adalah kamu. Saat kita menyakiti orang lain, sebenarnya kita lagi menyakiti diri sendiri. Kalau kita menghormati orang lain, kita lagi menghormati Tuhan yang ada di dalam diri setiap makhluk. Cara jalanin kerukunan yang simpel dalam semangat Trihita Karana. Kita harus jaga hubungan baik dengan Tuhan, dengan alam, terutama dengan sesama manusia. Seperti yang banyak orang bisa lihat juga di kota Medan ya, apalagi di Little India. Ada yang namanya Tribesi Utro. Nah, di mana umat Hindu berbagi makanan ke tetangga yang berbeda agama sampai berbayar. Itu pun ternyata kalau perbedaan agama itu justru kekayaan yang bikin hidup lebih berwarna, terpelangi. Sekian ucapan dari saya, yang misalnya saya buat jadi alam Hindu. Terima kasih. Halo, nama saya Jessica. Saya beragama Kristen dan ini pendapat saya melalui perspektif Kristen untuk kerukunan agama. Dasar utama kita itu adalah kasih. Dan Yesus pun pernah berkata bahwa hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhanmu, dan yang kedua kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita bisa perhatikan Yesus sudah bilang kalau kita itu harus mengasihi orang Kristen saja, tetapi sesamamu manusia. Ada cerita yang terkenal tentang orang Samaria yang murah hati. Intinya ada orang yang lagi sekarat, tapi yang menolong dia adalah orang dari kelompok agama berbeda dan bahkan dianggap musuh secara agama. Itu mengajarkan kita bahwa kemanusiaan itu harus di atas segala perbedaan identitas. Buat kita, kerukunan itu bukan cuma sekedar nggak berantem atau aktif berbuat baik. Kalau ada teman beda agama yang butuh bantuan, ya kita bisa bantu tanpa embel-embel ngajak pindah agama. Kita dipanggil buat jadi garam dan terang, yang artinya keberadaan kita itu harus ada kasih, rasa damai, dan manfaat untuk lingkungan sekitar tanpa memandang apapun latar belakang mereka. Oke guys, itu aja pendapat saya. Thank you. Perkenalkan, nama saya Kevin dan saya meyakini kepercayaan Konghucu. Nah, dalam kepercayaan Konghucu untuk masalah kerukunan antar beragama nih, ada yang namanya harmoni alam semesta. Ada pepatah yang sangat terkenal dari Nabi Kongci. Di 4 penjuru lautan, semua manusia adalah saudara. Kunci dari kerukunan itu adalah sifat Ren atau cinta kasih, dan Shu, tepa selera atau tegang rasa. Prinsip utamanya simpel banget, tapi dalam. Apa yang diri sendiri tidak inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Jadi kalau kita nggak mau agama kita dihina, ya jangan menghina agama orang lain. Kalau kita pengen ibadah dengan tenang, ya kita kasih kesempatan orang lain beribadah dengan tenang juga. Seorang sensi atau pribadi yang mulia itu selalu mencari titik temu, bukan titik perbedaan. Kita mengutamakan putong, artinya harmonis, tapi tidak harus sama. Kita bisa kok hidup rukun.
makan semeja, dan kerja bareng, meskipun iman kita beda. Karena bagi kami, menjalankan ibadah yang paling nyata adalah dengan berbuat baik kepada sesama manusia dan menjaga etika dalam masyarakat. Sekian perkataan dari saya, and thank you.